Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku Nusantara yang ibu sayangi. Jumpa lagi dengan ibu di channel Serasi Rezeki. Anak-anakku semua, kali ini kita akan sampaikan mata pelajaran IPS kelas 7 semester yang kedua, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan tema hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Ya, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Baik anak-anakku, cakupan materi kali ini adalah 1. Pengertian kelangkaan, 2. Faktor penyebab kelangkaan, 3. Distribusi barang dan jasa, 4. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi, dan yang kelima, peran pasar dalam memenuhi kebutuhan antar ruang. Baik anak-anakku semua, mari kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian kelangkaan. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa yang pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Anak-anakku, perhatikan contoh gambar tersebut. Masih di channel Serasi Rezeki anak-anakku, kita mulai materi yang kedua, yaitu faktor penyebab kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan yang pertama adalah perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Ada daerah yang banyak sumber daya alamnya, bahkan daerah tersebut subur, dan daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alam, atau bahkan daerah tersebut kurang subur. Perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Anak-anakku, perhatikan keempat contoh gambar di samping. Memasuki faktor penyebab kelangkaan yang kedua adalah pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Anak-anakku, perhatikan keempat gambar di samping. Memasuki materi faktor penyebab kelangkaan yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan produksi barang. Terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala usaha agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Serasi Rezeki anak-anakku, kita masuki faktor penyebab kelangkaan yang keempat, yaitu perkembangan teknologi yang tidak sama. Di beberapa negara maju, perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, serta di negara berkembang justru perkembangan teknologi lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Anak-anakku, perhatikan ketiga gambar di atas. Keempat faktor penyebab kelangkaan tersebut menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Memasuki materi yang ketiga, yaitu distribusi. Negara maju perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, serta di negara berkembang justru perkembangan teknologi lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala usaha agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor penyebab kelangkaan yang telah diuraikan tadi dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan distribusi barang dan jasa.
Masih dalam distribusi. Anak-anakku semua, kalian masih ingatkah yang dimaksud dengan distribusi? Ya, betul. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat melakukan kegiatan distribusi dapat dilakukan diantaranya melalui pasar. Apa kaitan antara pasar dengan distribusi? Sesuai dengan fungsinya, pasar merupakan tempat promosi, distribusi, dan pembentukan harga. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual-beli. Kaitan antara pasar dengan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Memasuki materi yang keempat adalah peranan keterkaitan pasar dengan distribusi. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi yang pertama adalah mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. 2. Membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Dan yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dari penjualan produknya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki materi yang kelima adalah peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang yang pertama adalah peranan bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar, sehingga pasar dalam hal tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen, dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang yang kedua adalah peranan bagi konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Semakin luas pasar, semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Anak-anakku, perhatikan keempat gambar di samping. Peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang yang ketiga adalah peranan bagi pembangunan. Karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. Pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Anak-anakku, perhatikan keempat gambar di samping. Berikutnya, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang yang keempat, yaitu peranan pasar bagi sumber daya manusia dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Dengan harga terjangkau, kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan kalian tentang materi kita kali ini. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga bermanfaat. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.